Kader Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, pendukung pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, bakal menggelar muktamar PKB tandingan yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta 2 hingga 3 September mendatang. Keberadaan muktamar PKB tandingan tersebut sebagai bentuk penolakan hasil muktamar ke-6 PKB yang berlangsung di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024 kemarin. Seperti diketahui, muktamar ke-6 PKB menyepakati untuk kembali mengangkat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2024 hingga 2029. Selain itu, muktamar juga mengangkat Wapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB 2024 hingga 2029. Untuk menandingi muktamar ke-6 PKB yang berlangsung di Bali tersebut, kader PKB pendukung PBNU rencananya akan mengundang Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk menutup pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Jakarta. Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan nanti ditutup oleh Presiden, kata Lukman Edy di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa belum ada obrolan antara pihaknya dengan istana terkait rencana mengundang presiden tersebut. Kami matangkan dulu, baru kami lapor presiden, dan hari ini akan kami laporkan kepada, atau besok ya, melaporkan kepada PBNU, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pelaporan itu dilakukan agar lembaga tersebut dapat memberikan pengarahan terkait adanya komite pengarah muktamar dari unsur PBNU. Menurut dia, laporan kepada PBNU dapat membuat sinergisitas dengan PKB kembali pulih. Lukman Edy hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024, melapor secara administratif kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, mengenai konflik internal partainya. Ia menjelaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan usai dirinya memasukkan gugatan ke Majelis Tahkim PKB terkait konflik internal partai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Mengantarkan surat ke Menteri Hukum dan HAM berkenaan dengan mengantarkan surat yang ke Majelis Tahkim tadi ke sini tembusannya. Mengantarkan sendiri ke sini untuk diketahui oleh Kemenkumham, sehingga kemudian posisi kami ini adalah konflik internal partai, kata Lukman di kantor Kemenkumham RI, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa bila Kemenkumham mengetahui terjadi konflik internal di PKB maka terdapat status quo yang mengharuskan tidak boleh ada kebijakan mengatasnamakan partai sampai ada keputusan berkekuatan tetap. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menganggap muktamar 6 PKB pada 24 hingga 25 Agustus di Bali banyak menyalahi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD/ART. Oleh karena itu, ia meminta Kemenkumham untuk menunda pengesahan kepengurusan baru PKB periode berikutnya, yakni 2024 hingga 2029. Ya, di-hold, ditunda, dulu ya. Kami minta di-hold sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ujarnya. Lukman Edy menghormati Wakil Presiden Maruf Amin yang dipilih menjadi Ketua Dewan Syura partainya periode 2024 hingga 2029 versi Muktamar Bali. Kami menghormati ketokohan Kiai Maruf Amin, di samping tokoh NU, Nahdlatul Ulama, senior, tokoh PKB, Ketua Dewan Syura yang pertama, kemudian hari ini Wakil Presiden yang sama-sama Kiai yang kami cintai, kata Lukman di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa terpilihnya Wapres menjadi Ketua Dewan Syura PKB masih belum final. Ia belum tentu, Wapres mau juga belum tentu itu kan belum final. Cak Imin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, belum mengumumkan susunan pengurus secara lengkap, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut rencana muktamar tandingan pada 2 hingga 3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana, kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, 25 Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Cak Imin juga menyentil kader NU agar tidak menjadi pengecut. Hal itu dia ungkapkan saat merespons munculnya aksi penolakan yang memicu kericuhan saat pembukaan muktamar PKB di Bali.
Ia menuding aksi tersebut dilakukan oleh simpatisan NU yang sengaja memakai atribut PKB. Ia pun menantang orang-orang yang menentang muktamar PKB di Bali agar datang secara baik-baik. Cak Imin menuding pihak-pihak yang ingin membubarkan muktamar itu sengaja menyewa preman. Tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut, teriak Cak Imin saat pidato penutupan muktamar PKB di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Bali, Minggu, 25 Agustus 2024. Ucapan Cak Imin itu disambut teriakan dan tepuk tangan seluruh peserta muktamar. Cak Imin menegaskan karakter kader NU tidak seperti itu. Ia menyayangkan adanya aksi demo yang diwarnai kericuhan di sekitar lokasi muktamar. Muhaimin ini ketum PKB sekaligus kader NU. Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya pengecut, mengirim preman, ujar Cak Imin. Kan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut, mengirim preman. Alhamdulillah, terima kasih kepada para raja-raja puri-puri Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini. Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara. Terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Kapolda, kepada seluruh aparat kepolisian yang sejak 3 hari ini kami repotkan menjaga keamanan dan kesuksesan proses muktamar ini berlangsung dengan baik. Insya Allah kerja keras Kapolri, Kapolda, Kapolres, pasukan-pasukan pengaman dari polisian, insya Allah amal baik untuk NKRI tetap tegak berdiri, jaya dan bersatu. PKB ini, para tokoh, para ulama, para pemimpin negeri yang saya cintai. PKB ini pilar bangsa. Di parlemen ini PKB satu-satunya partai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang amat sangat besar, terbesar. Itu dibutuhkan negara ini. Tanpa PKB yang kuat, saya tidak yakin negara ini bisa kuat, kokoh dan bersatu. Karena itu harapan kami, mari kita saling jaga negara ini. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Saya ingin tegaskan, PKB ini pilar-pilar demokrasi yang menjaga keutuhan NKRI. Kalau keutuhan NKRI ini perlu terus kita lestarikan, maka mohon para tokoh bangsa bantu kami menguatkan partai ini untuk menjadi kekuatan NKRI. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat sekalian, rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejabat negara, Pak Menko Polhukam yang hadir, seluruh pejabat yang membantu terlaksananya proses muktamar hingga sukses hari ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi andil kita mewarnai kehidupan demokrasi yang lebih kuat, demokrasi yang lebih mandiri. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu kunci. Demokrasi itu nafas sebuah bangsa. Kenapa? Ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik, ketika demokrasi kelembagaan gagal bergeser menjadi demokrasi jalanan, maka hanya ada satu, tidak akan pernah ada pembangunan. Investor
para pemilik modal yang ingin membantu membangun bangsa kita, percayalah tidak akan pernah hadir di bumi kita kalau kita tidak bisa menjaga demokrasi dan mempersatukan negara kita dengan baik. Wajib hukumnya, negara demokrasi ini tumbuh tanpa gangguan, semua sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada. Percayalah, dengan cara demokrasi yang matang, insya Allah investor masuk, Indonesia bisa membangun dan rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan. Allahumma amin. Kelihatannya PKB ini apa hubungannya dengan kemakmuran dan tenaga kerja? Jelas, kalau PKB sebagai pilar demokrasi, menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang mandiri, menjadi partai yang memiliki kekuatan berkontribusi, saya yakin demokrasi akan matang, demokrasi akan kuat. Kalau demokrasi kuat, maka hasilnya adalah keadilan sosial, kesamaan di depan hukum. Saya sering mengingatkan, hari ini Indonesia masih memiliki agenda yang serius, bahwa untuk mendapatkan keadilan masih terus harus banyak berjuang. Keadilan yang murah, sekarang ini mau merebut keadilan harus membayar mahal di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip, kesamarataan menjadi tujuan. Dengan kita PKB, terutama kepada seluruh kader-kader, kita bangun PKB ini menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang kuat, menjadi partai yang solid. Insya Allah itu kontribusi bagi pembangunan nasional kita. Sanggup sahabat-sahabat semua? Sanggup sahabat-sahabat semua? Insya Allah keringat kalian, insya Allah kerja keras kalian membesarkan partai ini, menguatkan legislatif, menguatkan eksekutif adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk negeri merah putih yang kita cintai ini. Bersama PKB, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam seluruh pelaksanaan Muktamar PKB 2024. Selamat jalan kepada seluruh tamu-tamu terhormat yang akan kembali ke tempat halaman masing-masing. Terima kasih, moga-moga semua selamat sampai tujuan. Selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabatku, para DPC. Selamat jalan. Kepada yang masih mau berwisata, silakan, uang ditanggung masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.